Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami yang malam hari ini terselenggara atas kerjasama ReTV dan juga Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Di segmen ketiga ini sudah hadir Bapak Adolf Willem Talakwa ST selaku Kepala Bidang Standarisasi dan Desain Produksi Industri di Disperindak Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Willy. Malam Pak. Kabarnya sehat Pak? Sehat. Baik, kita masih ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana kesiapan pelaku usaha UMKM, UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Nah, di depan kita sudah ada dua produk Pak, yang satu aksesoris, yang satu lidah buaya, minuman lidah buaya. Oke. Kalau Bapak melihatnya ini, yang kira-kira untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang perlu disiapkan oleh kedua pelaku usaha ini apa ini Pak? Kalau seperti ini. Yang jelas bahwa nanti diberlakukan MEA itu kita nggak usah khawatir. Kita harus pegang teguh bahwa produk kita mampu bersaing. Khusus untuk minuman lidah buaya. Minimal kita mampu memproduksi suatu produk yang memiliki standar untuk keamanan pangan bagi masyarakat kita. Kita nggak usah panen jauh, di lokal aja sudah banyak bisa terima produk kita. Karena 50% dari jumlah masyarakat di ASEAN ini ada di Indonesia. Berarti pasar itu 50% ada di Indonesia. Makanya minuman kita yang penting kita bikin produk yang bisa memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keselamatan, itu pasti laku. Nah, itu apa saja Pak persyaratannya? Nah, syaratnya kalau untuk lidah buaya sebenarnya kalau secara pangan itu yang paling baik itu berdasarkan SNI. Cuma untuk lidah buaya ini kan sementara ini belum ada standarnya untuk SNI. Tapi minimal produk seperti ini bagi UKM kita harus diuji nutrisi fact-nya supaya kita tahu nutrisi yang ada dalam kandungan produk ini apa saja, sehingga orang yang membutuhkan itu dia akan tahu, oh ini saya cocok minum ini karena ada kandungan seratnya, ada kandungan gula berapa, lemaknya ada enggak, tahu dia. Kalau produknya Bu Harniati ini sudah selama ini belum ada. Belum ada. Nah, memang kelemahan IKM kita, mereka buat laku sudah, tapi informasi di label kayak nutrisi fact itu belum, itu belum terdidik. Makanya ke depan itu Dinas Perindak Provinsi Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur ini akan menguji produk-produk pangan yang merupakan produk-produk andalan Jawa Timur. Lalu kita pasang di situ label tentang nutrisi fact itu karena dia tidak mengacu pada standar SNI. Tapi bagi produk yang SNI itu kita pasang hasil uji persyaratan mutu sesuai dengan SNI pada kemasan itu atau label itu supaya masyarakat tahu. Berarti memang seperti perbincangan kita sebelumnya Pak Willy ya, untuk menghadapi MEA ini kita harus mengacu pada standar. Lagi-lagi standar gitu ya. Betul. Nah Bu Harniati, mumpung ada Pak Willy nih, untuk produknya apa kira-kira yang mau disampaikan ke Pak Willy? Saya minta binaannya sih ini apa? Kebetulan kalau merek terus halal itu kita sudah difasilitasi sama kabupaten. Tapi kalau yang barcode itu provinsi. Jadi yang belum apa nih kayak uji apa Pak? Uji nutrisi. Nutrisi Tadi sebelum masuk itu dari Pak Willy sudah bilang ini uji nutrisinya langsung ke ini apa dinas provinsi sama barcode sudah difasilitasi juga. Tadi makanya kan kalau merek sama halal itu Dinas Kesehatan juga memfasilitasi kebetulan. Terus kita dibina sama Balai POM juga dari Dinas Kesehatan. Habis itu dilempar ke Balai POM datang ke rumah ngecek ininya apa standarisasi produksinya juga. Ini semua produksi di rumah ya Bu Harniati? Kebetulan produksinya full satu rumah itu ini produksi semua. Jadi tidak ada tempat tinggal. Itu. Jadi terus berdiri sendiri tapi memang home industry, masih home industry. Kebetulan alhamdulillah ini sudah kita cekkan limbahnya juga tidak mencemari lingkungan. Baik. Jadi memenuhi baku mutu limbah. Ada sertifikatnya itu juga sudah ada kita. Pak Willy, kalau berbicara soal standar nih, apa saja yang harus dimiliki oleh pelaku UKM kita yang jika berkaca dari perjanjian Phnom Penh di tahun 2012 kemarin? Standar apa saja yang memang harus dikantongi gitu Pak? Jadi diberlakukan MEA nanti itu 10 negara ASEAN itu saling mengakui tentang standar masing-masing negara. Di lingkungan ASEAN itu akan terbentuk pasar khusus dan produksi khusus itu. Jadi semua standar diakui, ya, tidak ada standar tunggal untuk berlaku semuanya pada komoditi apa saja, tidak ada. Bebas. Nah, Indonesia harus tetap mempertahankan itu SNI-nya.
Jadi kalau orang di Malaysia, orang di Thailand, kalau dia menjamin bahwa produk dari Indonesia datang, dia pasti tanya mana SNI-nya. Oh, itu ya. Nah, tapi kalau seperti produk yang tidak punya SNI, dia harus tampilkan nutrition fact-nya. Sehingga orang luar tahu, oh ternyata lidah buaya itu kadar gulanya sekian, kalorinya sekian, seratnya sekian, cocok enggak untuk saya? Informasi ini aman enggak? Nah, itu yang banyak belum dimiliki UKM kita. Nah, tahun 2015 Ibu kita siap. Kita akan uji produk Ibu dan kita akan pasang di situ nutrition fact hasil ujinya. Nah, itu. Nah, terus tadi Ibu punya barcode. Silakan Ibu datang kantor, barcode kita gratis. Supaya apa? Kalau sudah punya barcode, Ibu kan kepingin juga masuk di pasar modern. Nah, dengan ada persyaratan barcode, itu wajib. Kalau barcode itu apa makanan aja? Kalau untuk aksesoris semacam ini? Sebenarnya bisa juga. Bisa, barcode itu kan mempercepat, memperlancar suatu negosiasi. Jadi kita nggak usah berapa harganya, dia nggak usah taruh gini nyala kan? Semua itu mempercepat proses. Mumpung ada perwakilan pemerintah, mungkin Bu Kris atau Bu Harniati ada yang mau tanyakan Bu Kris dulu, mungkin. Kalau saya Pak terus terang memang karena produk saya kan jelas pasti banyak berubah-berubah gitu ya Pak. Mohon maaf kalau untuk kayak lidah buaya kan sudah paten bentuk seperti itu. Tapi kalau punya saya kan selalu berubah-berubah gitu. Nah itu bisa Pak di ini kan. Kalau suatu produk yang sifatnya kerajinan, seni, memang tidak ada standar kayak SNI itu sulit. Karena itu kan barang seni. Setiap saat berubah dan memang barang ini harus setiap saat berubah. Desain itu berubah terus. Nah, inovasi ya Pak ya? Iya. Kita punya ada di sana namanya klinik desain. Ibu silakan main. Ibu mau bikin desain apa? Di situ ada beberapa tenaga ahli dari desain produk yang kita tinggalkan di situ. Mereka akan mengerjakan dan mereka akan buat desain apa saja. Ibu minta apa? Dia kerjakan bentuk desain. Lalu ibu kembangkan. Nah, kalau ibu mau butuh merek, kita juga kasih merek. Kalau ibu mau butuh barcode biar ini masuk di pasar modern, silakan. Itu gratis banget. Datang aja. Saya kasih gratis kok. Pak, ini kalau bicara soal standar ya, kebanyakan pelaku usaha di Indonesia ini kan memandang standar itu sebagai sebuah kewajiban ya. Bahkan tidak menyadari bahwa fungsi standar itu adalah kenyamanan bagi konsumen begitu. Bagaimana selama ini upaya yang sudah dilakukan oleh Disperindak untuk membuka wawasan pelaku usaha agar segeralah melakukan uji standar begitu Pak? Jadi sebenarnya untuk memberikan informasi masukan kepada masyarakat atau UKM kita, pada dasarnya kita berproduksi ini tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bukan kemampuan kita membuat. Nah, UKM ini selama ini karena menurut tradisional turun-temurun, mereka selalu membuat sesuai dengan kemampuan membuat, tapi mereka tidak melihat kebutuhan konsumen. Nah, Disperindak itu melakukan misalnya kita bikin pelatihan diseminasi tentang SNI, diseminasi peningkatan mutu, diseminasi standar mutu dan seterusnya untuk memotivasi mereka akan sadar bahwa ya saya buat ini untuk kebutuhan konsumen dan harus tahu bahwa konsumen itu selalu berubah. Makanya betul Ibu, saya punya di sana setiap saat berubah. Kalau begitu kalah saing. Baik. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Willy, Bu Harniati, Bu Kris. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Lobby segera kembali saat lagi.